Lo pernah gak nemu channel YouTube yang subscribernya udah ribuan bahkan puluhan ribu, tapi pas lo klik video terbarunya yang nonton cuma puluhan orang, kelihatan aneh banget kan? Langsung kerasa kalau channel ini ada yang gak beres, dan biasanya si orang langsung mikir, wah ini pasti beli subscriber. Pertanyaannya sekarang, mau gak lo punya channel kayak gitu? Kelihatan gede tapi hampa. Atau lo lebih pengen channel kecil yang pelan-pelan naik tapi penontonnya bener-bener real dan peduli sama lo? Gue mau kasih tahu kenapa beli subscriber itu bukan solusi, tapi malah jadi racun buat channel lo. Ini ibaratnya lo bikin pesta ulang tahun, terus lo bayar orang buat pura-pura jadi tamu biar kelihatan rame. Tapi mereka gak peduli sama lo, gak nyanyi selamat ulang tahun, gak ikut nikmatin suasana. Abis selesai ya mereka cabut gitu aja. Sekarang bayangin kalau yang datang itu teman sejati. Mereka bakal bawain kado, kasih doa, bahkan rela nyempetin waktu cuma buat nemenin lo. Bedanya subscriber palsu sama subscriber asli tuh sejauh itu. Nah yang lebih parah lagi, algoritma YouTube itu udah makin pinter. Mereka bisa baca mana yang interaksi asli dan mana yang fake. Kalau subscribernya banyak tapi yang nonton dikit, mereka langsung ngecap channel itu gak relevan. Akhirnya video gak naik, gak direkomendasiin, gak nongol di beranda. Jadi meskipun angka subscriber kelihatan gede, channel lo sebenarnya jalan di tempat. Dampaknya banyak banget, dan gue pengen lo bener-bener ngerti. Pertama, jelas bikin penonton asli kehilangan kepercayaan. Siapa yang mau stay di channel yang mismatch banget antara sub sama view? Bayangin ada channel dengan 20.000 sub tapi view videonya cuma 100. Orang bakal langsung mikir channel itu palsu. Bahkan sebelum mereka kasih kesempatan ke konten lo, mereka udah ilfeel duluan. Kedua, ada resiko besar kena sanksi dari YouTube. Karena beli subscriber itu udah jelas melanggar kebijakan. Algoritma mereka udah punya sistem buat ngecek aktivitas yang mencurigakan. Mulai dari pola nonton yang aneh, akun bot, sampai lonjakan sub yang gak wajar. Kalau ketahuan, channel lo bisa ditolak monetisasi, bisa dibatasi, bahkan dalam kasus tertentu bisa dihapus permanen. Dan ketiga yang jarang dibahas adalah dampak mental lo sendiri. Sekali lo nyobain beli subscriber, biasanya lo jadi ketagihan. Lo ngerasa gampang banget tinggal bayar terus angka naik, tapi efeknya lo jadi males improve konten. Lo gak belajar cara beneran grow. Lama-lama lo kehilangan motivasi. Dan akhirnya channel lo berhenti di situ-situ aja. Itu mirip banget kayak orang minum doping. Kelihatan kuat sebentar tapi hancur jangka panjang. Nah, gue kasih hoax kecil. Coba bayangin lo punya 1 juta subscriber tapi pas upload video yang nonton cuma 100 orang. Lo bakal bangga apa malu? Sekarang kita masuk ke bagian monetisasi. Karena banyak banget creator pemula yang kepikiran beli subscriber biar cepat tembus syarat. Gue jelasin detail ya. Syarat monetisasi YouTube itu 1.000 subscriber asli. 4.000 jam tayang dalam 1 tahun terakhir. Atau kalau lo main short 10 juta view shorts dalam 90 hari. Nah kata kuncinya jelas banget. Harus asli, harus valid, bukan hasil beli. YouTube punya sistem canggih buat deteksi traffic yang gak valid. Jadi walaupun di layar kelihatan 1.000 subscriber udah tembus. Kalau itu hasil beli, pas lo upload monetisasi pasti langsung ditolak. Banyak banget kasus creator yang udah buang duit ratusan ribu bahkan jutaan. Begitu daftar ditolak mentah-mentah. Yang lebih parah lagi kadang channel itu kehapus atau statusnya ditangguhkan. Dan kalau udah gitu ngebersihinnya susah banget. Bisa butuh waktu lama bahkan kadang gak bisa pulih sama sekali. Jadi jangan sampai lo mimpi bisa cepat kaya dari YouTube dengan beli subscriber. Yang ada malah rugi, kecewa, dan nyesel. Karena kerja keras lo selama ini bisa kebuang percuma-cuma gara-gara pengen instan. Oke, sekarang solusi sehatnya gimana biar channel bisa grow tanpa jalan pintas. Yang pertama lo harus konsisten. Uploadnya gak usah tiap hari tapi punya ritme yang jelas. Misalnya seminggu 2 kali. Stick sama itu, penonton jadi tahu kapan mereka bisa nungguin video lo. Kedua, lo harus kenal siapa audiens lo. Jangan cuma bikin konten buat diri sendiri. Coba pikir apa yang penonton cari, apa yang mereka suka, dan lo bisa lihat dari komentar atau dari data analytics. Tampilan video juga penting. Thumbnail, judul, deskripsi itu ibarat pintu toko. Kalau pintunya berantakan siapa yang mau masuk? Jadi pastiin thumbnail lo menarik, judul jelas dan bikin penasaran. Deskripsi juga harus ada informasi, bukan sekadar kosong. Terus jangan cuek sama penonton, balas komentar mereka, sebut nama mereka di video, bikin kena, atau sesekali ajak ngobrol lewat live. Hal kecil kayak gini bikin penonton ngerasa dihargai. Dan kalau mereka udah loyal, mereka bakal jadi promotor gratis buat channel lo. Mereka yang bakal share, mereka yang bakal ajak temen nonton.
Dan yang sering disepelein, jangan males buka analytics. Itu data emas. Lo bisa tahu bagian mana yang bikin orang stay lama dan bagian mana yang bikin orang langsung cabut. Dari situ lo bisa evaluasi. Oh mungkin intro gue kepanjangan. Oh mungkin di menit sekian gue ngomongnya muter-muter. Hal kecil kayak gitu kalau lo perbaikin pelan-pelan hasilnya bisa luar biasa. Gue kasih hook lagi. Percaya gak kalau 100 subscriber loyal bisa bikin channel lo lebih hidup daripada 100.000 subscriber palsu? Karena yang aktif itu yang bikin algoritma kerja buat lo, bukan angka mati. Sekarang gue mau kasih saran yang lebih panjang biar lo gak lagi kepikiran beli subscriber. Kalau lo punya budget mending investasi ke hal yang benar. Misalnya mic sederhana biar suara lo jernih, ring light biar video lo lebih terang, atau software edit yang lebih nyaman dipakai. Itu investasi kecil tapi berdampak besar buat kualitas konten lo. Lo juga perlu belajar storytelling. Karena ide bagus tanpa cara nyampein yang menarik itu percuma. Coba tonton ulang video lo sendiri. Kalau lo sebagai penonton gak betah nonton, berarti ada yang salah di cara lo nyampein. Belajar buka dengan hook yang bikin penasaran. Bikin transisi yang enak. Dan kasih punchline di akhir biar orang inget. Kolaborasi juga penting. Jangan takut ajak creator lain yang levelnya mirip buat bikin video bareng. Itu bikin audiens mereka kenal lo dan sebaliknya. Hasilnya bisa jauh lebih organik daripada beli sub. Satu lagi yang sering dilupain adalah personal brand. Bikin ciri khas di channel lo. Bisa dari gaya ngomong, editing, bahkan background kamar lo. Hal unik itu bikin orang gampang inget sama lo. Dan saran paling besar dari gue adalah sabar. Jangan bandingin progres lo sama creator lain. Semua orang punya jalannya masing-masing. Ada yang viral dalam sebulan. Ada juga yang butuh bertahun-tahun. Tapi yang jelas kalau lo konsisten, algoritma pada akhirnya bakal ngasih spotlight ke lo, jadi nikmatin prosesnya. Jangan cuma ngejar angka. Hook terakhir dari gue, lo mau dikenal sebagai creator yang dihargai karena kontennya, atau lo mau dicap palsu karena beli subscriber, jawabannya ada di tangan lo sendiri. Jadi mulai sekarang stop buang duit buat beli subscriber atau view. Channel lo pantas tumbuh dengan cara yang sehat, konsisten, nikmati proses, dan bangun komunitas yang benar-benar peduli sama lo. Dan kalau lo suka obrolan kayak gini, jangan lupa klik tombol subscribe, biar lo gak ketinggalan tips berikutnya. Karena di sini kita belajar bareng, tumbuh bareng, dan sukses bareng tanpa jalan pintas. Gue tahu banyak dari lo yang mungkin lagi ngerasa stuck, ngerasa channel gak berkembang, view kecil, padahal udah upload berkali-kali. Terus di kepala muncul pikiran, apa gue beli subscriber aja ya biar kelihatan gede? Dan gue ngerti banget perasaan itu, karena semua creator pasti pernah ada di titik pengen instan, pengen hasil cepat, pengen kelihatan sukses sekarang juga. Tapi coba tarik napas bentar, pikirin ini, setiap channel gede yang lo lihat sekarang, mereka semua pernah ada di posisi lo. Gak ada yang lahir langsung 1.000 subscriber, gak ada yang sekali upload langsung viral tiap hari, bahkan creator besar sekalipun pernah upload video yang view-nya cuma puluhan. Tapi bedanya mereka gak nyerah, mereka terus belajar, terus eksperimen, dan terus percaya sama prosesnya. Bayangin kalau mereka dulu milih jalan pintas, beli subscriber, mungkin sekarang mereka gak bakal dihargai kayak sekarang. Mereka gak punya komunitas real. Dan yang lebih parah mereka mungkin udah berhenti jadi creator karena kecewa sama hasil palsu yang mereka bangun sendiri. Jadi kalau lo sekarang lagi mikirin jalan pintas itu, coba pikirin lagi, apa lo beneran mau buang kesempatan emas buat tumbuh beneran cuma demi angka kosong? Gue yakin banget, channel lo punya potensi, karena setiap orang punya cerita, punya cara unik buat nyampein sesuatu, tinggal lo berani atau enggak buat konsisten, dan ingat ya, YouTube itu bukan lomba lari cepat, tapi maraton panjang, yang kuat mentalnya, yang konsisten, yang terus improve, itu yang akhirnya finish di depan. Jadi jangan keburu bandingin progres lo sama creator lain, fokus aja sama langkah lo sendiri. Setiap upload itu satu batu bata buat bangun rumah lo. Lama-lama rumah itu jadi kokoh, jadi megah, dan itu hasil tangan lo sendiri bukan hasil instant magic. Gue mau kasih hook terakhir sebelum kita tutup. Coba bayangin di masa depan lo buka channel lo sendiri. Lo scroll ke bawah lihat video-video lama. Terus lo bisa senyum sambil bilang, gue dulu mulai dari nol, pelan-pelan, dan sekarang semua ini hasil kerja keras gue sendiri. Perasaan itu gak bisa dibeli sama sekali. Dan itu jauh lebih mahal daripada ribuan subscriber palsu. Jadi ayo semangat. Jangan pernah takut gagal. Karena setiap kegagalan itu sebenarnya batu loncatan buat sukses. Jangan pernah minder kalau view masih kecil. Anggap aja itu latihan. Karena semakin banyak lo latihan, semakin tajam skill lo, semakin dekat juga lo sama kesuksesan.
Gue percaya sama lo, dan kalau lo percaya juga sama diri lo sendiri, gue janji lo bakal jauh lebih bangga sama hasil yang lo capai nanti. Jadi mulai hari ini stop mikirin beli subscriber, fokus aja ke karya, ke penonton asli, dan nikmatin setiap langkahnya. Dan sebelum kita benar-benar tutup, gue mau bilang, kalau lo ngerasa obrolan ini bermanfaat jangan lupa subscribe, biar kita bisa terus tumbuh bareng. Gue bakal terus bawain konten kayak gini buat nemenin perjalanan lo jadi creator, dan inget, kita semua mulai dari nol, tapi dengan konsistensi dan mental yang kuat, kita bisa jadi apapun yang kita pengen.